Halo lagi semua. Hari ini saya mau bahas sedikit tentang glaze ya. Ada beberapa tipe glaze, apa ya, kesalahan dalam glaze gitu atau glaze fault biasanya kita panggilnya ya. Eh, dan mungkin juga karakteristik glaze yang kadang-kadang harus di avoid atau aplikasinya, kadang-kadang ada kesalahan di aplikasi, ada juga kesalahan yang disebabkan oleh ketidakcocokan daripada penyusutan. Ya seperti ini. Nah ini lihat nggak? Jadi ini kadang-kadang kalau clay, penyusutan dari claynya dan glasirnya itu terlalu beda ya, atau kita taruh aplikasi glaze agak terlalu tebal, membuat waktu dia mendingin itu penyusutannya terlalu keras untuk claynya, bisa cause ini kayak cracking kayak begini ya. Jadi ini salah satu gara-gara mungkin aplikasi glasir ketebalan di bagian sini, dan juga claynya sendiri badannya kurang kuat jadinya untuk ketebalan glasir segitu. Mungkin kalau claynya agak lebih tebal mungkin bisa menahan shrinkage daripada glasirnya ya. Ada lagi yang ini juga cukup common, ada beberapa glasir itu sangat runny, kita panggilnya runny. Jadi artinya itu melelehnya lebih dari glasir-glasir lain gitu ya. Jadi ada runny glaze, ada juga stable glaze. Nah kalau stable glaze biasanya kita glasir di mana dia stay aja di sana, nggak bakal gerak. Kalau runny glaze itu tendensinya dia meltingnya mau bergerak ke bawah ya. Ini jadi kayak runny glaze terus jadi nempel ke. Untung dibakarnya di atas cookie ya, clay cookie, jadi tidak merusak kiln shelf-nya. Tapi juga kayak begini biasanya aplikasinya terlalu tebal dan terlalu rendah, terlalu dekat bawahnya. Ya kalau kita tahu glasir itu runny, biasanya biarkan bagian bawahnya lebih clear, nggak ada glaze gitu. Jadi kalau runny pun nggak sampai netes sampai ke bawah banget. Ya. Aku personally sih kalau dia runny kayak udah sampai dripping tapi nggak nempel, itu aku demen ngelihatnya ya. Jadi kayak ada droplet of, kayak mirip kayak air frozen gitu ya. Ada lagi kalau kita biasanya pakai stain atau oxide. Nah itu kadang-kadang setiap stain atau oxide mempunyai karakteristik supaya dia ada yang membuat glaze-nya jadi meleleh lebih cepat, lebih rendah pembakarannya. Ada juga yang refractory, jadi dia sifatnya nggak gampang meleleh malah, jadi kayak meningkatkan. Nah, kalau dia sifatnya refractory, nanti keluarnya jadi kayak gini, kayak masih belum mengkilap. Terus kalau digosok tuh kayak tetap powdery walaupun udah dibakar tinggi ya. Uh, Terus kadang-kadang juga kalau beberapa macam glasir dengan warna lain dan tipe lain kita tumpuk, kadang-kadang juga terjadi beginian nih ya, jadi kayak crawling begitu, tekstur gitu, dan kadang-kadang ini bubble, jadi kalau dipencet bisa cek pecah ya, jadi bahaya kalau buat makanan. Kalau buat sculpture mungkin malah kadang-kadang mau gitu, kita sengaja mau dapat tekstur ini soalnya indah, very rich teksturnya. Tapi kalau untuk benda-benda yang buat makan ya di avoid ya, nggak mau begitu. Itu biasanya kalau kita layer beberapa macam tipe glaze on top of each other. Nah kayak di sini ya, salah satu karya murid saya juga kayak begini, dia lagi pakai stainnya ini sifatnya refractory nih, jadi pewarna apapun yang dia tambahin itu nggak melt, malah jadi kayak nggak, belum kelar ya. Jadi ya harus dites, harus dicek sampai dapat berhasil. Terus kadang-kadang juga glasirnya kalau kita layer dua glasir atau udah diglasir terus kita kasih layer stain warna gitu, kadang-kadang begini juga nih, bubbling. Jadi ada gas-gas yang mau keluar dari glasir yang pertama, ketahan, terus akhirnya jadi bubble-bubble di permukaannya gini ya. Ini bubble-nya udah dipecah-pecahin, jadi kayak begini hasilnya. Terus ada lagi yang kayak begini ya, di permukaan sini nih, kalau kamu mau lihat lebih dekat.
Nah ini bisa dua, jadi bisa gara-gara kita aplikasinya ketebalan glasirnya. Jadi biasanya tuh glasir itu cuma bisa certain amount of glasir nempel ke claynya. Kalau kita terlalu kebanyakan, dia udah nggak bisa menempel lagi sama claynya, terus kayak mulai gini kayak ngegumpel-gumpel sendiri ya. Bisa juga gara-gara salah kita waktu kita lagi glasir, biskuitnya belum bersih gitu. Masih ada minyak dari tangan atau ada dust ya, ada debu nempel belum dibersihin. Nah jadi glasirnya kayak nggak mau bener-bener nempel sama permukaan daripada potnya, tapi malah ngegumpel-gumpel gini ya. Jadi kayak pulling away. Oke. Terus ada ini juga nih di sini lihat ya, corner-cornernya ini. Nah ini gara-gara ketebalan. Jadi di bagian-bagian yang glasirnya waktu itu ngumpul, saking tebalnya jadi claynya sendiri udah nggak mau nempel lagi sama dia. Jadi pull away. Atau mungkin juga masih ada debu di sini yang belum dibersihkan waktu itu, waktu lagi diglasir. Jadi bisa kejadian gitu. Tapi dari kelihatan ini sih aku bisa berasa ini glasirnya agak ketebalan. Jadi kemungkinan sih gara-gara itu. Gara-gara ketebalan aplikasi glasirnya. Ada juga yang begini ya, kadang-kadang juga glasir sama clay itu harus cocok, jadi kita mesti tes apakah dia compatible. Kalau dia nggak compatible, kadang-kadang bisa juga udah dibakar kayak gini udah lengket, tapi kalau kita pegang nih pencet-pencet dikit ada bunyi gitu, krek 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 krek, ternyata glasirnya nggak benar-benar nempel sama permukaannya. Nanti kalau parah bisa ngelotok, bisa dipakai kuku digituin lepas-lepas ya. Kalau di case yang ini waktu itu keluar udah beres, tahu setelah berapa minggu di shelf, tahu pop out sendiri. Nah kalau yang kayak gini kadang-kadang ini gara-gara ada impurity masuk ke dalam clay body kita. Jadi impurity itu absorb moisture dari udara, dia expand, lepas, jadi lepas gitu kayak patah. Jadi kemungkinan sih kalau yang ini case ini gara-gara impurity di claynya. Ya, tapi ada juga yang itu yang nggak compatible glasirnya, akhirnya ngelotok dari permukaannya. Ya, jadi itu saja pembahasan sedikit tentang glaze faults.